Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Haja Leili Nurul Komaria STMT, selaku dosen pengampu dari mata kuliah perancangan alat proses, beserta rekan-rekan kerja kelompok 11 yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11, angkatan 2021 Teknik Kimia Kampus Indralaya dan Palembang, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gas with granular solid dengan materi mixing and agitation tank. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini ada saya sendiri, Alia Zahra, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Dan terdapat rekan kerja dari kelompok 11 ada Adila Rizkika dan Salsabila Ananda Putri. Baik, di sini ada table of contents, yang mana di sini kita akan membahas mengenai materi fluidization, pneumatic conveying, dan drying, lalu ditambah dengan contoh soal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi pertama yang akan dipaparkan oleh rekan kita, Saudari Salsabila. Kepada Caca, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait fluidization, yang dimana itu terdapat definisi dari fluidization atau dalam bahasa Indonesianya itu fluidisasi. Fluidisasi itu adalah metode atau pengontakan butiran-butiran padat dengan fluida, baik dalam bentuk cair maupun gas. Dengan metode ini diharapkan butiran-butiran padat memiliki sifat seperti fluida dengan viskositas yang tinggi. Untuk itu, terjadinya fluidization atau fluidisasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dimana itu ada laju alir, diameter kolom fluidisasi, berat jenis partikel, ukuran partikel, serta putaran kerannya. Kemudian ada juga terdapat fenomena-fenomena dari fluidisasi ini. Yang dapat kita lihat pada screen ini yaitu ada fixed bed, minimum or inception fluidization, smooth or homogeneously fluidization, dan fenomena lainnya yang dapat kita baca pada screen ini. Kemudian ada juga aplikasi dari fluidisasi ini dalam industri, yaitu pada proses gasifikasi, transportasi, dan HE atau heat exchanger. Untuk itu juga salah satu contoh penggunaan fluidization ini yaitu fluidized bed reactor atau VBR, yang dimana VBR ini merupakan jenis perangkat reaktor yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai reaksi kimia multifase. Bentuk dari VBR ini dapat kita lihat pada gambar yang tertera pada berikut ini. Baik, selanjutnya ada pneumatic conveying. Itu adalah suatu alat transportasi yang berfungsi untuk memindahkan partikel padat dalam suatu cairan fluida. Nah, pneumatic conveying juga digunakan untuk material kering yang bergerak bebas dalam pipa. Material yang diangkut harus berbentuk serbuk halus dan ringan agar kompresi gas berjalan dengan maksimal. Nah, untuk prinsip kerja alat pneumatic conveyor ini yaitu dengan mengumpulkan material halus seperti pasir halus, tepung, dan material keras seperti abu dan semen, itu padatan yang tertangkap dalam siklon memisahkan diri dari aliran udara. Nah, adanya gerakan berputar memberikan gaya tensial pada aliran udara. Nah, padatan yang dalam siklon itu bergerak karena adanya gaya sentrifugal. Lalu, padatan tersebut turun dengan spiral, sedangkan udara keluar dari siklon ke aliran tengah. Untuk jenis konveyor yang digunakan untuk memindahkan bahan-bahan tergantung dari sifat bahan, yaitu misalnya bahannya berupa bubuk atau serbuk, lembab atau kering, berat dan ringan, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu jumlah bahan, yaitu bahan yang diberikan itu secara terus-menerus atau sejumlah tertentu. Dan yang ketiga itu ada material bahan, kayak sifatnya mudah meledak, mudah terbakar, atau bersifat racun. Yang keempat itu ada jarak yang dilalui. Itu jarak yang dilalui di antara suatu produk ke pabrik lainnya di dalam satu pabrik atau di dalam suatu tempat tertentu. Dan yang terakhir ini pengemas yang digunakan itu bahan yang tidak dilengkapi dengan pengemas atau bahan pengemas dengan tong atau karton atau drum maupun karung. Nah, ini adalah contoh gambar dari pneumatic conveying system. Boleh lanjut?
Oke, ini drying. Drying ini merupakan suatu cara untuk menurunkan kandungan air yang terdapat di dalam suatu bahan. Sedangkan menurut Hall, itu proses pengeringan adalah proses pengambilan atau penurunan kadar air sampai batas tertentu sehingga dapat memperlambat laju kerusakan biji-bijian akibat biologis dan kimia sebelum bahan diolah ataupun digunakan. Nah, untuk prinsip kerja drying ini adalah proses pengantar panas dan massa yang terjadi secara serempak. Dalam pengeringan, air itu dihilangkan dengan prinsip perbedaan kelembaban antara udara pengering dengan bahan yang dikeringkan. Untuk faktor yang mempengaruhi itu ada 5. Yang pertama ada faktor sifat fisik. Yang pertama ada sifat kimia material, yang kedua sifat fisik material, yang ketiga jumlah kadar air dalam material, yang keempat besar temperatur, dan yang kelima proses perpindahan panas. Nah, ini adalah contoh rangkaian alat drying atau pengeringan. Next. Baik, di sini kami tampilkan berupa simulation dalam bentuk CFD dari gas solid fluidization yang menggunakan Fluent. Dapat kita lihat pada video ini terdapat fluida-fluida yang bergerak yang dapat kita lihat keterangan fluida di dalam simulasi ini pada keterangan warna yang tertera pada sampingnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal perhitungan dari materi yang telah kami sampaikan. Nah, di sini karena tadi kami mengangkat proses fluidisasi yang mana itu juga termasuk pada proses mixing and agitation tank pada gas and granular solid, maka di sini saya mengambil contoh soal mengenai fluidisasi yang mana menggunakan alat fluidized bed reactor. Nah, pada variabel makroskopik yang diamati dalam alat ini ialah penurunan tekanan fluida yang mana itu diperlukan untuk menyebabkan fluida mengalir melalui reaktornya, lalu kecepatan fluida dan densitas padatan. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yakni reaktor akan diisi dengan partikel pasir yang mana beratnya adalah 0,6 Newton dan ukuran partikel rata-ratanya itu adalah 1800 mikrometer atau diameter partikelnya gitu ya. Lalu densitas dari pasirnya adalah 2,6129 gram per cm kubik dan tinggi dari bednya adalah 25
mm, sedangkan diameter tubnya adalah 40 mm. Lalu, hitunglah minimum fluidized velocity, and terminal velocity-nya. Next. Nah, dari contoh soal tadi, maka kita bisa mengambil data yang mana kita mendapatkan data weight of solid atau berat dari solidnya adalah 0,6 Newton, lalu diameter partikel atau dP-nya adalah 1800 mikrometer atau 1,8 kali 10 pangkat min 3 meter, lalu density of solidnya itu ada 2,6129 gram per centimeter kubik, lalu height of the bed itu kita mendapatkan data 25 mm, lalu diameter tubnya sendiri adalah 40 mm, dan density of fluids-nya kita dapat 1,25 gram per centimeter kubik. Nah, lalu untuk menghitung ketiga soal tadi, pertama-tama kita memerlukan persamaan void fraction of bed atau epsilonnya. Nah, di sini persamaannya itu adalah 1 dikurang mass of particle, yang mana mass of particle sendiri akan kita dapatkan dari weight of solid ini, 0,6 ini dikalikan gravitasinya, lalu dibagi densitas solid dikali total bed volume-nya. Nah, lanjut kita akan menemukan persamaan untuk mencari minimum fluidized velocity dari Reynolds number, yang mana didapatkan persamaan gravitasi dikali densitas partikel dikurang densitas fluida dikali epsilon atau void fraction of bed-nya dipangkatkan 3 dikali diameter partikel per 1,75 dikali densitas fluida, lalu dipangkatkan 1/2 atau diakarkan gitu ya. Lanjut, untuk persamaan dari fluidized velocity sendiri itu adalah densitas partikel dikurang densitas fluida dikali gravitasi dikali diameter partikelnya dipangkatkan 2, lalu dikali epsilon dipangkatkan 3, lalu dibagi dengan 150 dikali viskositas dikali 1 dikurang epsilonnya. Nah, untuk terminal velocity-nya sendiri kita bisa dapatkan dari persamaan gravitasi dikali densitas partikel dikurang densitas fluida dikali diameter partikel dipangkatkan 2 per 18 dikali viskositas fluidanya. Baik, ini. Nah, di sini pertama-tama kita harus mencari void fraction of bed-nya dulu, yang mana epsilon tadi sama dengan 1 dikurang 0,6 Newton dikali gravitasinya dikali 10, maka didapatlah 60 mass of partikelnya, lalu dibagi 2,6129 dikali pi dikali 4 kuadrat dikali 2,5 per 4, maka didapatkanlah hasil epsilonnya sendiri adalah 0,269. Nah, tadi sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwasanya variabel makroskopik yang dibutuhkan lainnya adalah pressure drop atau delta P-nya. Nah, delta P sendiri dapat kita cari dengan delta P per H sama dengan densitas dari solid dikurang densitas dari fluida dikali 1 dikurang epsilon dan dikali gravitasi. Maka dari data tersebut kita dapat hasil dari pressure drop-nya adalah 468,031 Newton per meter kuadrat. Nah, baiklah, lanjut kita akan mencari nilai dari minimum fluidized velocity dari equation 2 yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, dari persamaan 2 tadi, maka kita dapatkan hasil dari minimum fluidized velocity-nya adalah 0,64 meter per second. Nah, untuk soal kedua, yakni fluidized velocity, yang mana kita akan mencari dari equation 3 atau persamaan 3 yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya, yakni kita akan mendapat nilai dari
fluid velocity-nya sendiri adalah 0,79 meter per second. Nah, lanjut ke soal yang C, yaitu calculate the terminal velocity. Nah, jadi terminal velocity ini kita akan mendapatkan nilainya dari persamaan 4. Nah, dari persamaan 4 tadi, maka kita masukkan data yang sudah disebutkan sebelumnya, lalu kita akan mendapat terminal velocity-nya sendiri adalah 245,86 meter per second. Nah, baiklah, itu tadi merupakan penyelesaian contoh soal dari materi yang kami paparkan. Selanjutnya merupakan source atau sumber apa saja yang kami cantumkan untuk materi kita hari ini. Nah, jadi kami mengambil 4 sumber untuk merangkum dari materi kita hari ini. Next. Baiklah, mungkin itu tadi merupakan pemaparan materi dari kami mengenai gas with granular solid dari materi mixing and agitation tank. Mungkin lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.